Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem akuntansi sektor publik sebagai elemen pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Riha Datul Aisyih, NPM 180130100062, dan saya sendiri Nur Faiza, NPM 190130010101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riha Datul Aisyah, NPM 180, 130, 160, 162. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yakni memahami dan menjelaskan akuntansi, akuntansi keuangan, dan sistem akuntansi. Akuntansi sendiri adalah suatu proses untuk mencatat, mengidentifikasi, dan menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Accounting Principles Board, merupakan badan otoritas yang dibentuk oleh American Institute of Certificate Public Accountant (AICPA), mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa berfungsi menyediakan fungsi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta membuat pilihan nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Menurut Hans Kartika Hadi, DKK 2016, akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu akuntansi keuangan sendiri adalah akuntansi keuangan memiliki peranan penting yang dibutuhkan dalam setiap perusahaan. Akuntansi keuangan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan perusahaan. Dalam kaitannya dengan tugas manajemen, akuntansi berperan khususnya pada fungsi pengawasan dan perencanaan. Keuangan merupakan jantung dari perusahaan, sehingga setiap transaksi yang terjadi harus jelas dan transparan. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui jumlah omset dengan tepat. Itulah mengapa akuntansi keuangan sangat diperlukan untuk kelangsungan perusahaan. Sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi perusahaan. Lalu menurut Azhar Susanto 2011, sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya yakni sebab yang kedua, yakni memahami dan menjelaskan pengelolaan keuangan daerah, negara, dan penata usahaan. Yang pertama yakni pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena yang pertama, berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mempertahankan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Untuk fungsi dan peran pengelolaan keuangan daerah, yakni Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas. Yang pertama, melakukan koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka menyelenggarakan program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya yakni sumber keuangan daerah. Sumber keuangan pengelolaan daerah terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh dari daerah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua yakni dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Contohnya seperti 1. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum, yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya yakni dana alokasi khusus, yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Selanjutnya yang ketiga yakni sumber keuangan pengelolaan daerah. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Nah, yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini meliputi seperti dana darurat dari pemerintah, yakni yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. Yang kedua, hibah. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri ataupun perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang, dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya yakni bantuan keuangan, selanjutnya bagi hasil dari provinsi. Ya, selanjutnya yakni penatausahaan. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah uraian penatausahaan keuangan daerah. Yang pertama, asas umum penatausahaan keuangan daerah. Yang kedua, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Yang ketiga, penatausahaan penerima, dan yang terakhir, penatausahaan pengeluaran. Untuk penatausahaan keuangan negara tidak jauh beda dengan penatausahaan keuangan daerah. Selanjutnya yakni sub yang ketiga yakni memahami dan menjelaskan sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
Jadi pada saat era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai koreksi secara menyeluruh sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini ada beberapa koreksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu menyatukan anggaran negara. Jadi pada saat sebelum era reformasi, anggaran negara ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan, di mana anggaran rutin ini dikelola oleh Departemen atau Kementerian Keuangan, sedangkan untuk anggaran pembangunan dikelola oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian koreksi yang kedua yaitu meniadakan anggaran non-budgeter, di mana anggaran non-budgeter atau off-budget ini merupakan dana yang tidak ada atau di luar anggaran, yang tidak ada di APBN maupun di APBD. Jadi dengan adanya anggaran non-budgeter ini akan mengurangi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sehingga pada saat era reformasi pemerintah Indonesia ini meniadakan anggaran non-budgeter. Kemudian untuk koreksi yang ketiga yaitu diberlakukan 3 paket undang-undang pada tahun 2003 hingga 2004, yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian koreksi yang terakhir yaitu diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya di sini ada 3 paket undang-undang tahun 2003 hingga 2004 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada perubahan mendasar mengenai ketentuan tersebut. Yang pertama dilihat dari LKPP-nya atau laporan keuangan pemerintah pusat, yang kedua dilihat dari sistem pembukuannya, dan yang ketiga dilihat dari basis anggarannya. Untuk yang pertama, laporan keuangan pemerintahan pusat, setelah diberlakukan 3 paket undang-undang ini terdapat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, di mana sebelumnya hanya terdapat laporan pelaksanaan anggaran saja. Kemudian yang kedua yaitu sistem pembukuannya. Jadi berlakunya undang-undang ini, sistem pembukuannya dirubah dari sistem satu sisi atau single entry menjadi sistem pembukuan menggunakan dua sisi yang berpasangan atau double entry. Di sini juga sudah saya berikan contohnya. Untuk di sebelah kiri menggunakan sistem pembukuan single entry, dan untuk yang di sebelah kanan menggunakan sistem pembukuan double entry. Kemudian untuk yang ketiga yaitu basis anggaran. Jadi secara bertahap basis anggaran negara ini dirubah dari pengeluaran kas atau cash basis menjadi accrual atau accrual basis. Anggaran negara dengan basis accrual ini akan mencatat komitmen atau hak maupun kewajiban negara untuk penerimaan maupun pengeluaran yang melampaui masa 1 tahun anggaran. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi di sini terdapat 3 perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama yaitu ada PP nomor 24 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Yang kedua terdapat PP nomor 56 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir ada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang berisikan bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat, dan penyusunan APBD memiliki fungsi perencanaan, pengawasan, dan alokasi. Nah, setelah saya telusuri lagi, Permendagri nomor 13 tahun 2006 ini sudah dicabut dan sekarang diberlakukan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Pada saat era reformasi, standar akuntansi pemerintahan diatur pada PP nomor 24 tahun 2005 yang menjadi upaya dalam menyamakan sikap dan visi dalam melakukan pengelolaan keuangan nasional. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini akan menjadi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini, laporan dari pemerintah pusat dan daerah akan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk saat ini, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia yaitu diatur pada PP nomor 71 tahun 2010.
Nah, yang terakhir yaitu kondisi faktual penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Jadi, sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Misalnya, yang pertama, kurangnya rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana di satu sisi penetapan regulasi di bidang keuangan ini sering dipersepsikan oleh daerah sebagai sentralisasi keuangan, sedangkan di sisi lain muncul persepsi di tingkat pusat bahwa peraturan daerah ini cenderung digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperkaya diri sendiri dan tidak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan yang terlalu ekstrim dari top down ke bottom up. Jadi penerapan sistem top down yang sudah lama di Indonesia ini akan menyebabkan pengurangan inisiatif untuk berubah. Jadi masih banyak daerah yang belum siap untuk melaksanakan besarnya kewenangan dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh kepala daerah sebagai implikasi pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan paradigma manajemen keuangan daerah yang memerlukan proses yang cukup sulit. Jadi paradigma yang sudah lama berkembang di Indonesia adalah kontrol masukan atau input seperti anggaran, komitmen, pembayaran, verifikasi dokumen, dan kontrol akuntansi. Sedangkan untuk paradigma baru yang berlaku saat ini yaitu berdasar pada kinerja atau performance based budgeting yang mensyaratkan pemerintah daerah ini harus lebih transparan dalam melakukan manajemen keuangan daerahnya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu implementasi APBD yang masih kurang efisien dan efektif karena kurangnya sinergi antara kebijakan umum APBD dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ada persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu strategi prioritas dan pengambilan keputusan anggaran masih belum terintegrasi sehingga masih banyak program dengan prioritas utama namun tidak memperoleh pembiayaan yang memadai. Kemudian yang terakhir yaitu proses perencanaan anggaran yang membutuhkan waktu cukup panjang. Jadi selama ini masih banyak daerah yang masih membutuhkan waktu terlalu lama untuk perencanaan anggaran sehingga hal ini bisa berdampak pada tahun anggaran selanjutnya. Jadi akan terkendala dalam pelaksanaan anggaran tahun selanjutnya. Baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.